Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ramani dari kelas PAI 1E kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem itu sendiri. Sistem menurut Sutabri bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Nah, apa itu sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional merupakan suatu upaya terencana dalam mewujudkan proses atau suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi daya. Dengan sistem pendidikan nasional diharapkan peserta didik itu memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Lantas, bagaimana kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional? Nah, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional itu ada dua. Yang pertama sebagai mata pelajaran, yang kedua sebagai lembaga. Istilah pendidikan agama Islam di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu pelajaran di lingkungan sekolah seperti sekolah-sekolah umum, SMP, SD, MTS, MA, SMA, dan SMK. Nah, di situ pendidikan agama Islam merupakan bagian dari mata pelajaran yang dipelajari di suatu sekolah yang masuk ke dalam struktur kurikulum. Yang kedua, sebagai lembaga. Apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Departemen Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik, mulai dari kalangan kanak-kanak, kelompok alfa sampai ke perguruan tinggi. Maksudnya, sistem pendidikan Islam sebagai lembaga itu yang diakui oleh Departemen Agama secara bertahap dari mulai PAUD, TK, SD, atau MI, MTS, MA, dan lain sebagainya, termasuk pondok pesantren. Apa peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional? Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Di antaranya ada dua peran yang dimiliki oleh pendidikan Islam di dalam pendidikan nasional. Yang pertama adalah sebagai mata pelajaran, yang kedua sebagai lembaga lagi. Karena apa? Sebagai mata pelajaran bisa mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional, di mana yang kedua mampu memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Maksudnya bisa menjadi cerminan ataupun acuan bagi mata pelajaran yang lainnya. Selanjutnya, peran pendidikan Islam itu sebagai lembaga atau institusi. Nah, tak lepas dari pendidikan, sistem pendidikan Islam merupakan lembaga seperti pondok pesantren ataupun madrasah diniyah. Nah, di dalam manfaat dari sebagai mata pelajaran yaitu mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan nasional, ada lagi nilai-nilai yang terkandung dalam hal tersebut. Pertama, memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum, berkembangnya potensi peserta didik,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, dan mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, maka peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional itu sangat berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang unggul, intelektual, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Indonesia? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-13 melalui beberapa jalur, baik itu perdagangan, pernikahan, ataupun lain sebagainya. Pendidikan Islam di Indonesia sekitar berlangsung pada abad ke-13. Islam pertama kali masuk di daerah Aceh Darussalam dan memiliki gelar Islam di Mekah, karena di daerah Aceh tersebut menerapkan aturan-aturan yang berlaku di kota Mekah, Arab Saudi. Pada tahap awal, pendidikan Islam di Indonesia berlangsung secara informal. Maksudnya informal itu tidak serius ataupun hanya biasa saja, dianggap tidak sesuai dengan standarisasi negara. Pendidikan informal tuh yaitu pendidikan dengan ruang lingkup keluarga dan lingkungan sekitar, sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa tahap penyebaran agama Islam pada saat itu hanya sekitar dari keluarga melalui jalur pernikahan, perdagangan, ataupun bercengkrama dengan lingkungan sekitar. Karena pada zaman dahulu para wali menerapkan atau menyebarkan agama Islam itu dengan berbagai cara, diantaranya Sunan Kalijaga dengan wayangnya yang memiliki seni untuk mengajak para ibu-ibu dan bapak-bapak beserta kalangan yang lainnya untuk memeluk agama Islam dengan cara seni, yaitu wayang golek. Di antara Wali Songo yang 9 itu. Nah, selain pendidikan informal, ada yang dinamakan pendidikan formal, yaitu sebagai bukti bahwa pengaplikasian Indonesia itu berkembang mengikuti kebutuhan manusianya. Nah, seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam menjadi pendidikan yang formal karena melihat situasi dan kondisi serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ada pondok pesantren kini banyak yang diformalkan, MTS, MI, MA, dan lain sebagainya, hingga sampai saat ini sistem pendidikan Islam di Indonesia sangat tersebar luaskan di berbagai penjuru Indonesia.